apa kabar? Ya, sehat, bahagia, sukses tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja. Aja marindidi, nang omah bae. Itulah hashtag kita di saat-saat PSBB. Ya, pembatasan secara besar-besaran, berskala besar. Ya, di rumah saja. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan materi tentang profit dari balita sampai lansia. Ya, itu materi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan, barangkali kekurangan pengetahuan saya. Saya hanya dasarnya praktek saja di lapangan selama ini, ketemu banyak orang, ketemu banyak pasien, ketemu banyak pelanggan. Dan saya bukan seorang pakar, bukan seorang tenaga medis. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan percaya omongan saya, tapi percayalah Allah. Karena semua kesembuhan milik Allah. Kita hanya sebatas ikhtiar. Dan percayalah pada produk profit. Kenapa Bapak Ibu? Ini adalah susu kambing yang di dalamnya ada royal jelly. Ya, semuanya tertera ada di dalam ayat suci Al-Quran tentang susu. Kemudian juga tentang madu. Dan satu hal Bapak Ibu yang perlu kita harus pahami, bahwa dari dulu zaman Nabi hanya ada susu domba yang dikonsumsi para nabi. Tidak ada yang konsumsi susu sapi. Ya, barangkali inilah karena saya ingin menyampaikan tentang produk profit seperti apa kedasarkan manfaat dan khasiatnya. Dan khusus kali ini sekali lagi adalah profit untuk balita sampai dengan lansia. Dan sekali lagi jangan percaya saya Bapak Ibu, tapi percaya produk dan percaya kekuasaan Allah. Karena saya ini manusia biasa. Sekali lagi percaya pada produk dan percaya pada kuasa Allah. Baik Bapak Ibu, langsung saja akan saya mulai. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan tentang perbedaan prinsip susu dulu, yaitu susu sapi dengan susu kambing yang akan kita kupas hari ini. Yang pertama sekali Bapak Ibu, tadi tentang perbedaan prinsip susu, yaitu sifat susu sapi asam, sifat susu kambing basah, dan kita profit basah alkaliput. Kemudian yang kedua, susu sapi teksturnya kasar. Ya, seperti kita ketahui, ya, kandungan yang ada di susu sapi sebaik apapun, susu sapi yang dasarnya adalah dari susu sapi, dia sifatnya kasar. Ya, bisa dibuktikan dengan cara Bapak Ibu membandingkan antara susu sapi dengan susu kambing, apalagi susu milik kita merek Profit ini, di satu gelas sama-sama diisi air hangat. Ya. Kemudian kita tuangkan bersamaan, barangkali di susu sapi 3 sendok 4 sendok, kita setengah saset misalnya. Di situ bisa dilihat cepat mana larutnya. Ya, itu adalah suatu bukti bahwa teksturnya susu sapi kasar, sedangkan susu kambing yang kita punya sangat halus, lembut. Ya. Itu suatu bukti yang pertama. Bukti yang kedua Bapak Ibu bisa dicoba di rumah nanti barangkali susu sapi sama susu kambing sama-sama kita tuang, kita diamkan sama-sama 8 jam. Ya. Nanti setelah 8 jam Bapak Ibu bisa lihat seperti apa susu sapi, warnanya dia akan berubah. Tetapi susu kambing merek Profit warnanya tetap sama dan bisa dikonsumsi. Sedangkan susu sapi ini sudah tidak layak konsumsi karena berubah warna menjadi kuning, bahkan ada mengandung minyak. Ya, ini lemaknya, lemak yang sapi kimia dan kremer kimianya barangkali itu. Dan sedangkan di susu kambing setelah 8 jam pun bisa kita minum asal sama-sama ditutup. Nah, itu bukti yang kedua. Kemudian satu perbedaan lagi yang ketiga adalah di susu sapi kita tidak tahu bahwa ini bermacam bakteri di susu sapi, dan bakteri itu semuanya bakteri jahat, tetapi ada bakteri satu yang sebetulnya ini bisa menjadikan perhatian kita bersama,
yaitu bakteri Enterococcus. Ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu, di susu sapi ada 7 bakteri, tapi satu bakteri yang kita kenal dengan bakteri Enterococcus yang dulu kita kenal penyakit antraks. Ya, dari mana penyakit antraks itu? Dari sapi. Nah, di susu sapi ada bakteri Enterococcus, adalah bakteri penimbul lendir. Maka wajar ketika ada seseorang yang punya penyakit paru, penyakit asam lambung, dokter menyarankan jangan minum susu. Maksudnya adalah susu sapi. Kenapa? Karena ini adalah bakteri Enterococcus yang menimbulkan lendir baru. Maka sangat tidak dianjurkan. Nah, sedangkan di susu kambing profit ini ada bakteri baik. Nah, ini berlawanan. Ya, kalau di susu sapi ada bakteri jahat, di sini ada bakteri baik, namanya probiotik. Bakteri baik ada beberapa macam, tetapi ada yang di susu profit ini adalah namanya bakteri baik probiotik. Di mana bakteri probiotik adalah bakteri yang melawan bakteri jahat yang ada di dalam pencernaan kita. Sebagai manusia ada bakteri macam-macam. Sedangkan ketika kita mengkonsumsi profit ada bakteri probiotik yang dia melawan bakteri jahat di dalam pencernaan. Maka sangat wajar dan sangat ilmiah ketika penyakit pencernaan, contohnya asam lambung, itu dengan cepat akan tersembuhkan melalui profit ini. Kemudian perbedaan yang keempat Bapak Ibu, di susu sapi karena teksturnya kasar, sifat asam, kemudian ada bakteri tadi dicerna oleh tubuh, masuk dalam darah butuh waktu 2-4 jam. Ya, bayangkan Bapak Ibu selama menunggu 2-4 jam untuk masuk di dalam darah, kemana aja susu susu sapi ketika kita konsumsi. Ya, Bapak Ibu saya yakin tahu prosesnya untuk masuk di dalam tubuh kita pasti akan dengan cara oral, yaitu melalui mulut, kemudian proses dan lain sebagainya. Nah, 2-4 jam ini itu pun tidak masuk 100% nutrisi di dalam sel darah, ya, karena ada beberapa campuran yang tadi saya sebutkan. Karena teksturnya kasar sehingga dia berubah-ubah formulanya sesuai yang dikonsumsi oleh manusia. Contoh misalnya kalau untuk lansia, susu formula sapinya berbeda khusus untuk lansia. Kemudian untuk balita khusus susunya juga formula untuk balita. Begitu juga untuk ibu hamil, susunya juga khusus formula untuk ibu hamil. Nah, inilah karena tekstur yang kasar sehingga diperhalus, sehingga ditambahin sesuatu yang dibutuhkan oleh sesuai usia yang akan mengkonsumsi susu sapi tersebut. Nah, sedangkan di susu kambing semua usia bisa konsumsi karena teksturnya yang sangat lembut. Dan tadi kalau butuh waktu 2-4 jam di susu sapi, sementara di susu profit kita hanya paling lama 20 menit Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah merasakan begitu konsumsi. Kenapa kok satu saset sudah dirasakan luar biasa? Ya, karena 10-20 menit sudah terserap oleh darah. Analoginya begini Bapak Ibu, ya, ketika orang sakit, ya diopnam di rumah sakit, terus kemudian penanganannya adalah selalu dengan menggunakan infus. Nah, infus ini sebagai barometer tingkat penyakit seseorang, tingkat penyakit pasien tersebut, bisa menjadi salah satu barometer. Ketika infusnya lepas, otomatis dia akan sembuh, atau sebaliknya. Nah, infus ini berisi cairan dan obat yang disesuaikan dengan penyakitnya. Dan dia dengan masukin cara injek, langsung masuk dalam darah. Nah, inilah sama dengan profit. Ketika Bapak Ibu konsumsi 10 paling lama 20 menit sudah langsung masuk dalam darah. Ibaratnya seperti tadi infus tadi. Maka perubahan akan terjadi. Dan kita ingat Bapak Ibu ada proses namanya di herbal itu healing krisis. Healing krisis adalah suatu proses yang natural, yang wajar, dan ini tidak perlu ditakutkan karena ada kontrareaksi. Ketika pencernaan kita banyak bakteri jahatnya, kemudian kita dimasuki bakteri baik, ya ibarat peperangan prajurit perang itu bertempur di dalam pencernaan kita.
maka terjadilah adaptasi. Ya, ketika punya penyakit mah, maka dia akan merasakan krias-krias ya di dalam perut. Nggak tahu itu krias-krias bahasa apa itu. Yang jelas rasa panas, bahkan bisa diare. Ya, untuk paru-paru yang sering muncul bisa saja terjadi tambah sesak napas. Ya, tapi itu hanya sesaat. Yang jelas healing krisis ini adalah proses sebagai penyempurnaan di dalam sel darah kita, adalah penyesuaian di dalam sel darah kita. Barangkali di sel darah kita banyak toksinnya, sehingga ini masuk dalam sel darah begitu cepat sehingga proses pembersihan terjadi, maka terjadi reaksi-reaksi positif yang semacam itu. Tetapi nggak usah khawatir, itu secepat dia healing krisis terjadi pada tubuh seseorang, maka insya Allah perubahan kesembuhan akan semakin cepat. Maka lanjutkan. Nah, tinggal kita bermain dosis. Kalau dengan 3 saset dia merasakan begitu cepat reaksinya, ya kurangi jadi 2 saset, 1 pagi, 1 malam. Tetapi kalau Bapak Ibu yakin, ya seperti yang saya pribadi lakukan, sekali saya minum 2 saset pagi, 2 saset siang, 2 saset malam, karena asam lambung naik begitu luar biasa waktu itu sampai terjadi pendarahan. Bahkan saya sering nggak pakai itu, sekali minum 3 saset. Ya alhamdulillah perubahan begitu cepat, 2 minggu selesai, pendarahan saya berhenti, tekanan darah saya normal yang awalnya 170/100. Ya karena saya yakin bahwa Profit ini murni alami tanpa ada campuran kimia, maka saya yakini dan itu saya lakukan. Nah kembali lagi Bapak Ibu, seperti tadi perbedaan prinsip tadi, dan kita perlu ketahui, dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu sama-sama bahwa Profit terbuat dari susu kambing Etawa yang dibudidayakan secara organik. Etawa yang jenis super dibudidayakan secara organik. Perawatannya pun berbeda dengan perawatan susu kambing yang lain, apalagi susu sapi. Ya, kalau susu sapi, susu kambing yang lain barangkali bisa dilepas begitu saja. Tetapi kalau yang ini pakannya khusus, ya tempat kandangnya juga khusus, harus selalu bersih. Ya, kemudian cara perahnya pun berbeda dengan susu-susu yang lain. Inilah yang membedakan kualitas dari susu Profit kita, Bapak Ibu. Nah, satu lagi bahwa dengan pengembangan teknologi modern ini ya, menjadi manfaat dan kualitasnya yang luar biasa. Ditambah lagi dalam 1 sasetnya ini ada Royal Jelly. Ya, Royal Jelly yang super. Nah, barangkali Bapak Ibu, Royal Jelly ini bisa dijelaskan sedikit kenapa harus pakai Royal Jelly, ya, sehingga nanti Bapak Ibu akan semakin jelas. Oh, karena Royal Jelly ternyata punya khasiat manfaat yang luar biasa. Nah, kalau bicara Royal Jelly banyak anggapan, wah ada kandungan gula dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa untuk penyakit diabetes? Nah itu kita bahas nanti. Tapi intinya sekarang bahwa saya akan menyampaikan bagaimana dan seperti apa kalau itu dikonsumsi oleh balita. Dan balita usia berapa? Kan itu. Ya, pertanyaannya adalah balita mulai usia berapa sih? Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di dalam box Profit ini, balita minimal ya usia 5 tahun, betul ya? Ya. Ini tujuannya Bapak Ibu bahwa balita selama dia bisa konsumsi ASI dari ibunya, sebaiknya dianjurkan untuk tetap ASI eksklusif 2 tahun. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ASInya tidak keluar? Ya, saya juga saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Kira-kira kalau seorang ibu ASInya tidak keluar lagi, kira-kira solusi apa yang bisa diberikan untuk balitanya atau bayinya untuk nutrisi yang bagus? Ya, saya yakin jawabannya susu formula. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memahami tadi perbedaan prinsip susu sapi dengan susu kambing, maka tidak ada masalah ketika bayi walaupun baru lahir, ya, sedangkan ibunya tidak keluar ASI, maka solusinya harus yakin susu Profit yang terbaik. Karena itu
kalau kita kasih susu formula yang asal muasalnya adalah dari susu sapi, ya teksturnya kasar, sifatnya asam, ada bakteri Enterococcus, ya kemudian masuk dalam darah butuh 2 sampai 4 jam. Sedangkan susu kambing profit paling lama 20 menit masuk dalam darah. Kemudian sifatnya basah, kemudian teksturnya sangat lembut, bahkan selembut ASI. Ini para pakar yang mengatakan bahwa susu kambing setara dengan ASI. Ya, itulah kenapa. Maka kalau Bapak Ibu bertanya, mulai usia berapa balita bisa konsumsi profit ini? Kalau ASINya tidak keluar, sekali lagi, apabila ASINya tidak keluar dari seorang ibu pada bayinya, maka langsung saja kasih profit. Nah, takarannya bagaimana? Sesuaikan ya apa yang ada di dalam botol susu tadi. Kalau itu 20 cc airnya, susunya kasih seberapa, dan seterusnya. Disesuaikan, kemudian kita cobakan, teteskan di telapak tangan, kemudian kita jilat. Kalau sudah rasa manis, rasa gurihnya sudah ada, kasihkan. Insya Allah Bapak Ibu, seperti saya punya cucu yang baru lahir waktu itu, dan ibunya belum bisa mengeluarkan ASINya. Maka anak saya waktu itu tanya, apa bisa Pak dikasih susu profit? Pertanyaan saya kembalikan kepada anak saya, bisa nggak dikasih susu formula? Ya bisa, justru itu saran dokter kasih susu formula untuk khusus bayi. Ya, maka saran saya, daripada susu formula susu sapi kita harus beli, sedangkan kita sendiri punya profit, kasih saja profit. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, waktu itu cucu saya ada masalah pada saat lahir, dan setelah itu selang beberapa jam muka saya itu ya, kelihatan muka itu menguning karena ada sedikit keracunan air ketuban. Dan ketika kita kasih profit, alhamdulillah keesokan harinya berubah warna mukanya menjadi merah, kemudian semuanya luar biasa, dan BAB-nya kuning bersih. Sampai dengan hari ini usia menginjak 10 bulan, masuk 10 bulan masih tetap profit, dan ASI ibunya tetap diberikan juga. Maka hasilnya luar biasa, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita bicara efek samping dan lain sebagainya, maka kalau susu sapi yang dikonsumsi dari awal oleh balita, ya, ada efek samping karena tekstur kasar dan lain sebagainya, maka permasalahannya bisa saja ya, menimbulkan flek paru-paru ya. Kemudian ada barangkali penyesuaian apabila dia ganti berubah usianya, berubah formulanya, maka ada adaptasi, dan bisa saja terjadi kalau bahasa bayinya gumoh ya. Ketika ganti susu gumoh lagi, itu artinya apa? Bahwa pencernaannya yang tidak bisa terima karena teksturnya tadi. Tapi cobakan Bapak Ibu dengan profit, tidak ada, langsung masuk ya, langsung masuk dalam darah, paling lama 20 menit sudah terolah menjadi nutrisi yang sangat dibutuhkan. Nah, kemudian bagaimana untuk usia-usia yang lain? Maka karena judulnya adalah dari balita sampai lansia, profit tidak pernah berganti formula. 1 susu Etawa Royal Jelly profit, maka balita sampai dengan lansia 1 susunya, yaitu profit. Ya, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan barangkali ini bisa menjawab polemik di masyarakat para mitra SNS 21, dan pelanggan-pelanggan Bapak Ibu barangkali menanyakan bisa nggak untuk balita, dan saya yakin dengan adanya penjelasan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan Bapak Ibu bisa merekomendasikan pasien kepada pasien-pasien Bapak Ibu, bahkan utamanya kepada keluarga kita masing-masing. Maka jangan lupa Bapak Ibu, yakini produk profit luar biasa. Sepakat dengan saya? Ya, tentunya sepakat. Dan Royal Jelly yang tadi saya sajikan ada 10 fungsi Bapak Ibu Royal Jelly, dan saya yakin Bapak Ibu semua mitra SNS 21 mengetahui hal ini. Yang pertama adalah mengontrol kolesterol. Ya, kolesterol dibagi 2, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Maka ketika kolesterol jahatnya naik, dengan adanya asupan Royal Jelly dia akan ditekan. Maka
kolesterol baiknya yang muncul, yaitu istilahnya HDL-nya. Dan di tubuh kita yang kita butuhkan adalah HDL, sedangkan LDL adalah lemak jahat. Nah, ini salah satu fungsi Royal Jelly. Yang kedua adalah mencegah kanker. Bapak Ibu, Royal Jelly bisa mencegah kanker. Terus bagaimana kalau dia sudah terkena kanker? Sama, kita berikan asupan protein. Di dalamnya ada Royal Jelly, insya Allah maka tidak akan menaikkan stadiumnya. Ya, percayalah. Yang ketiga adalah mencegah osteoporosis dan pelepasan kalsium gula. Jadi tubuh kita sangat membutuhkan kalsium tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalsium di tubuh kita dari Allah sudah diberikan terbagi menjadi dua. 99% kalsium itu ada di tulang dan gigi, sedangkan 1% yang hanya di darah, hanya 1%. Nah, inilah yang menyebabkan berbagai macam penyakit gara-gara kekurangan kalsium. Dan bahkan WHO pada waktu itu meneliti ada 224 kasus penyakit yang penyebabnya adalah kekurangan kalsium. Nah, kemudian yang keempat, baik untuk mengendalikan kadar gula, karena ini sudah dites, ya. Sudah dites oleh Miss Angel dan beberapa pakar Royal Jelly. 4 negara mengecek dan dengan satu kesatuan meneliti tentang Royal Jelly. Ada beberapa pasien penyakit gula yang kita cobakan, kita berikan masing-masing 2 gram kepada pasien penyakit gula, dan setelah didiamkan sampai setiap hari dikonsumsi dan dicek kemudian kadar 3-4 hari kadar gulanya semuanya mengalami penurunan. Nah, inilah suatu bukti. Sehingga pertanyaan, bagaimana kalau untuk penyakit gula? Kan tidak boleh minum susu. Nah, kalau untuk profit boleh. Tadi ya. Kemudian ketika dia bisa mengontrol kadar gula, Bapak Ibu, yang kelima menyembuhkan luka kulit. Ya, dari dalam tentunya. Tetapi banyak teman-teman mempraktikkan kalau itu ada luka dari luar dioleskan, boleh-boleh saja. Ya, dan itu memang akurasinya lumayan bagus. Karena saya punya pasien yang punya penyakit gula, diabetes basah, bahkan waktu itu sudah harusnya diamputasi, luka-lukanya yang begitu luar biasa di telapak kaki, dan begitu disalepin dengan profit, ya, selain dikonsumsi, utamanya dikonsumsi karena dia perbaikan dari dalam, terus kemudian disalepin di luar, dan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah tidak jadi diamputasi. Inilah suatu hal yang luar biasa. Jadi Royal Jelly ini khasiat manfaatnya sangat dahsyat. Kemudian berikutnya adalah mengobati peradangan. Nah, banyak balita yang punya radang, ya, kalau ke dokter dikasih antibiotik yang luar biasa, bahkan penurun panas dan lain sebagainya, maka profit ini bisa digunakan, ya, sehingga semuanya serba alami. Kemudian berikutnya adalah melindungi organ hati. Nah, hati ini sangat vital di dalam tubuh kita, maka kalau kita sering konsumsi profit plus Royal Jelly ini, otomatis hati ini akan dilindungi dengan baik. Kemudian berikutnya adalah mengoptimalkan fungsi otak. Maka tidak heran banyak teman-teman yang memiliki anak yang tadinya nggak pernah ranking, alhamdulillah, karena daya ingatnya luar biasa, daya konsentrasinya menjadi lebih luar biasa. Belajar sebentar tapi tangkapannya yang luar biasa sehingga menjadi ranking. Ya, berikutnya adalah meningkatkan sistem imun. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat dibutuhkan saat ini. Kondisi lockdown, kondisi COVID-19, ya, di mana banyak orang hanya berpikir untuk mengcover dari luar, sanitizer, ya, masker, dan lain sebagainya. Tetapi dari dalamnya tidak terlindungi, ya sia-sia Bapak Ibu. Nah, kita profit ini untuk melindungi sel imun kita. Maka sebaiknya Bapak Ibu saat ini untuk memutus mata rantai COVID-19, selain kita di rumah saja, ya kita selalu konsumsi profit yang tadinya sehari 1 naik jadi sehari 2, pagi malam. Yang sudah sehari 2 naik menjadi sehari 3 kali, pagi siang malam. Bila perlu
2 saset, 2 saset, 2 saset. Ya, insya Allah tubuh kita akan terlindungi dari COVID-19. Dan kita yakinkan Bapak Ibu bahwa Ramadan ini COVID-19 sudah pulang ke asalnya. Allahumma amin. Berikutnya yang terakhir adalah sebagai antioksidan tingkat tinggi. Oh ya, jelly sebagai antioksidan tingkat tinggi. Maka sekali lagi jangan sanksi lagi, jangan bertanya-tanya lagi. Apa boleh untuk ini? Apa boleh untuk ini? Tetap untuk semua. Kenapa? Karena ini nutrisi hebat, mantap dan tepat, profit. Kandungannya yang luar biasa, sehingga akan bisa membantu sel darah kita perbaiki secara keseluruhan. Itu Bapak Ibu untuk sementara ini saya sampaikan. Barangkali ini bisa nambah wawasan, nambah manfaat buat Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi saya dan keluarga saya dan mitra-mitra saya. Terakhir Bapak Ibu, selalu ciptakan dalam keluarga kita, keluarga banyak orang, sehat, bahagia, sukses. Berbagi kebahagiaan, maka kita akan terbahagiakan. Maka insya Allah keberkahan akan datang ke kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.